Fitri dengan NIM belakang 207 dari kelas D Hukum Pembangunan Berkelanjutan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals adalah suatu komitmen besar dunia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 2015. SDGs memberikan dorongan terkait dengan perubahan-perubahan yang mengarah ke pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan pada hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs diberlakukan dengan prinsip universal, integrasi, dan inklusif untuk meyakinkan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan atau no one left behind. Tujuan pembangunan berkelanjutan ini memiliki setidaknya 17 tujuan dengan 169 target di berbagai aspek kehidupan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, dan masih banyak lagi aspek lainnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, maka dibutuhkan juga pembangunan hukum yang berkelanjutan. Hukum memiliki peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, yaitu mencakup pembuatan regulasi atau peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, dan masih banyak aspek lainnya. Ada beberapa peran hukum dalam upaya implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu yang pertama, dalam aspek pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan dan memperkuat kerangka hukum yang mendukung tujuan tersebut. Dengan adanya undang-undang dapat memberikan kerangka kerja yang lebih jelas, terarah, dan tidak ambigu untuk mengatur aktivitas masyarakat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Sehingga hukum dapat melakukan pembentukan undang-undang dan peraturan yang mengarah kepada upaya untuk mencapai target SDGs. Selain itu, undang-undang juga dapat membantu untuk membuat masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan ini. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Artinya, pembangunan nasional ini diupayakan oleh seluruh komponen bangsa, tidak hanya negara dalam hal ini pemerintah saja, tetapi seluruh masyarakat juga dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, undang-undang memberikan dasar hukum untuk partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam proses pembangunan. Selain itu, dengan adanya peran hukum yang mengatur terkait pembangunan berkelanjutan ini, maka penegakan hukumnya juga akan semakin jelas dan kuat. Tanpa adanya sistem hukum yang berfungsi dengan baik, maka pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan akan sering terjadi tanpa konsekuensi yang memadai. Dengan adanya peran hukum dalam pembentukan undang-undang ini dapat menegakkan aturan dan menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar. Dengan bantuan sistem hukum yang kuat dan efektif, negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, hukum juga dapat digunakan untuk melindungi hak asasi manusia yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Seperti misalnya dalam hal lingkungan bahwa setiap orang ini berhak untuk mendapatkan air bersih, udara bersih, dan juga lingkungan yang sehat. Selanjutnya, hukum juga dapat berperan dalam kerjasama internasional. Dengan adanya hukum internasional, dapat memungkinkan kerjasama antar negara dalam mengatasi isu-isu lintas batas yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dapat menciptakan kerangka kerja untuk negosiasi dan juga implementasi perjanjian secara global. Dan yang terakhir adalah hukum ini dapat berperan sebagai alat inovasi, yaitu hukum juga dapat digunakan untuk mendorong inovasi dalam hal teknologi dan praktik yang lebih berkelanjutan. Hal ini mencangkup insentif hukum untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan juga teknologi ramah lingkungan.
Di Indonesia sendiri, dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan ini, pemerintah sudah mengambil langkah yang nyata dengan melakukan pembentukan peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan ini, yaitu yang pertama, terdapat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres ini menetapkan 17 tujuan dan 169 target yang selaras dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 sampai 2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam peta jalan, rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah tujuan pembangunan. Lalu selanjutnya, terdapat juga Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Peraturan ini melingkupi tugas, tata kerja, dan juga tata cara penetapan susunan tim pelaksana, kelompok kerja, dan tim pakar dalam tim koordinasi nasional pelaksanaan TPB, termasuk tugas dari 17 subkelompok kerja, serta tugas dari sekretariat yang diketuai oleh ketua tim pelaksana. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan peta jalan nasional TPB, rencana aksi nasional, dan rencana aksi daerah TPB. Dan yang terakhir ini adalah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres ini menetapkan sasaran TPB nasional tahun 2024 yang disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran global TPB tahun 2030 dan sasaran nasional rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2024. Baik, itulah beberapa peranan hukum yang dapat diimplementasikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan sedikit closing statement untuk video ini bahwa dengan adanya hukum yang kuat dan efektif, implementasi dan pembangunan berkelanjutan ini dapat menjadi lebih terarah, terkoordinasi, dan adil, sehingga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Sekian dari saya dan terima kasih.